Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kong Channel. Kali ini kita akan jalan-jalan ke kota Surabaya untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang dikenal angker di kota ini. Berkunjung ke Surabaya akan disuguhkan berbagai tempat wisata bersejarah yang cukup menarik. Namun, bagi pengunjung yang ingin merasakan suasana dan sensasi yang menegangkan, menyeramkan, dan mencekam, maka akan sangat cocok berkunjung ke tempat-tempat wisata yang dikenal angker di Surabaya. Berikut ini merupakan 13 rekomendasi tempat wisata angker di Surabaya yang dapat kamu kunjungi. 1. Rumah Hantu Kupang. Bangunan ini dulu dijadikan sebagai salah satu tempat pengungsian oleh warga Tionghoa saat kerusuhan Raisal terjadi di tahun 1948. Bangunan peninggalan Belanda ini memiliki arsitektur kuno dan lebih tinggi serta luas dari bangunan-bangunan di sekitarnya. Banyak cerita mistis yang menyebar di bangunan ini. Di antaranya, cerita yang mengatakan bahwa sering ada penampakan noni Belanda, hantu anak kecil, dan penampakan lainnya di rumah ini. 2. Hotel Majapahit. Hotel ini memiliki struktur dan arsitektur yang sejak dulu tidak pernah dirubah. Banyak pengunjung dan karyawan hotel yang mengaku melihat penampakan hantu tentara Belanda di hotel ini. Biasanya penampakan tersebut akan muncul di lorong-lorong hotel saat suasana sedang sepi. Terkadang terdengar juga suara segerombolan tentara Belanda atau juga seorang tentara Belanda yang sedang berjalan di lorong tersebut. 3. Museum Kesehatan. Museum ini menampilkan beragam koleksi dan alat-alat yang digunakan untuk proses penyembuhan penyakit, mulai dari alat kuno hingga alat modern. Oleh karena itu, akan ditemukan banyak media pemanggil arwah seperti boneka jai langkung, nini towo, boneka kayu, dan benda mistis lainnya. Selain itu, ada sebuah ruangan di museum ini yang pada pintunya tertulis dunia lain, di mana tidak sembarang orang dapat masuk ke ruangan tersebut, dan bahkan pintu ini selalu dalam keadaan tertutup. Karena hal inilah yang membuat tempat wisata ini dianggap angker dan menyeramkan. 4. Rumah Hantu Darmo. Terdapat sebuah cerita mistis yang dipercayai menjadi alasan rumah ini angker. Diyakini bahwa pemilik rumah tersebut mendapat harta dan barang mewah melalui pesugihan dengan syarat memberikan tumbal dan sesajen. Pada suatu ketika, keluarga pemilik rumah ini ingin berbuat curang dengan cara tidak memberikan sesajen atau tumbal, bahkan berusaha melarikan diri melewati laut. Namun sayangnya, kapal yang mereka tumpangi tenggelam sehingga satu keluarga meninggal dunia. Dipercaya hal ini karena kemarahan karena tidak diberikan tumbal dan sesajen. Semenjak keluarga tersebut meninggal, rumah mewah ini kemudian kosong dan terbengkalai. 5. Delta Plaza. Tempat ini menjadi salah satu tempat wisata yang dianggap angker dan menyeramkan. Sebelum menjadi Mall Delta Plaza, dulunya tempat ini merupakan sebuah rumah sakit UGD. Di
mana hal ini menjadi penyebab sebuah cerita menyeramkan menyebar. Terdapat sebuah cerita mengenai Suster Gepeng, di mana diyakini jika dulu di rumah sakit ini tersebut ada seorang suster yang terjepit di lift. Cerita ini kemudian terkenal, yang selanjutnya menjadi penyebab sering terjadi penampakan Suster Gepeng di Mall Delta ini. 6. Taman Makam Pahlawan. Makam di Surabaya ini merupakan sebuah tempat ziarah sekaligus museum yang mengandung sejarah perjuangan. Meski begitu, terdapat cerita-cerita mistis yang menyelimuti tempat ini. Banyak orang yang mengatakan bahwa di tempat ini ada sesosok hantu dengan wujud pendekar zaman dulu yang berpakaian khas daerah Madura. Sosok tersebut suka berkeliling di sekitar makam hingga area gedung perkantoran ketika malam hari. Penampakan sosok inilah yang membuat tempat ini dianggap sangat menyeramkan. 7. Pantai Kenjeran. Pantai biasanya menjadi lokasi wisata yang asyik dan menyenangkan. Begitu pula dengan Pantai Kenjeran di Surabaya ini. Namun, di balik hal itu terdapat cerita-cerita mistis yang tersebar mengenai pantai tersebut. Masyarakat percaya jika di sekitar tempat ini merupakan kediaman kerajaan ular. Ada beberapa tempat yang terkenal angker, yaitu di daerah Pantai Lama, Pantai Baru, dan di tikungan dari arah Pantai Lama menuju Nambangan. Tempat ini sudah pernah memakan korban. Bahkan setiap tahunnya ada 3 orang yang mengalami kecelakaan di sini. 8. Pintu Air Jagir. Tempat ini menjadi salah satu tempat wisata di Surabaya yang juga menyimpan berbagai cerita mistis. Pintu air yang dibangun pada tahun 1917 ini berfungsi untuk menghindari banjir dan untuk menahan air laut. Terdapat kisah mistis yang cukup terkenal di tempat ini, yakni terdapat buaya putih yang terkadang menampakkan diri di sekitar pintu air Jagir ini. Pintu air ini terkadang memakan korban, dan korban yang meninggal di tempat ini jarang ditemukan. Pernah suatu saat ada orang yang berjalan di sekitar tempat tersebut mendengar suara minta tolong, namun tidak ada orang. 9. Bekas pabrik padi Ketintang. Bangunan ini sendiri dibangun pada tahun 1867 dan dulunya merupakan pabrik gula di zaman kolonial Belanda. Seiring waktu, pabrik ini dialihfungsikan menjadi pabrik penggilingan padi. Namun, karena hasil padi di tempat tersebut kurang memuaskan, maka bangunan ini kemudian ditinggalkan begitu saja sejak tahun 1990-an. Terdapat cerita menyeramkan dari tempat ini, yakni masyarakat sering melihat penampakan seperti nenek-nenek yang diyakini korban penggal kejahatan Belanda hingga noni-noni Belanda. 10. Jembatan Merah Surabaya. Jembatan Merah Surabaya dipercaya memiliki cerita mistis di baliknya. Tempat ini menjadi saksi bisu saat Brigjen Malabi tewas di tangan arek-arek Surabaya. Brigjen Malabi sendiri ini dikenal sebagai perwira muda yang berasal dari kerajaan Inggris. Ia terbunuh dikarenakan pada jembatan ini sudah dipasang peledak.
Cerita menyeramkan dari tempat ini misalnya seperti tercium aroma darah, yakni aroma anyir darah yang menyengat. Aroma ini biasanya muncul di malam hari dan orang-orang yang lewat di jembatan ini terkadang dapat mencium aromanya. 11. Penjara Kalisosok. Penjara Kalisosok dibangun pada masa kepemimpinan Herman William Daendels, tepatnya pada tanggal 1 September 1808. Penjara ini tak hanya sebagai tempat untuk mengurung narapidana saja, namun juga menjadi tempat penyiksaan. Tak heran jika aura tempat ini cukup menyeramkan. Terdapat sebuah cerita bahwa banyak masyarakat yang sedang melintas di area ini seringkali mendengar suara merintih kesakitan dari dalam penjara. Namun saat ini, meski tempat ini cukup menyeramkan, tempat ini dijadikan sebagai kos-kosan untuk perempuan. 12. Gedung Negara Gerahadi. Gedung Negara Gerahadi saat ini digunakan sebagai kantor Gubernur Jawa Timur. Terdapat sebuah pengakuan dari salah satu pekerja bahwa ada penampakan di gedung ini yang kerap kali muncul di lantai 2. Penampakannya kadang terlihat wanita cantik mengenakan pakaian ala noni Belanda. Meski terkadang menyimpan cerita yang cukup menyeramkan, namun tempat wisata angker ini berhasil menarik pengunjung untuk datang. Para pengunjung yang datang biasanya ingin merasakan sensasi langsung dalam menjelajahi tempat-tempat angker ini. 13. Tugu Pahlawan, Surabaya. Tugu Pahlawan dibangun untuk memperingati peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Tugu ini berlokasi di depan kantor Gubernur Jawa Timur. Tak hanya bersejarah, tugu ini konon juga menyimpan cerita mistis yang sudah banyak beredar di tengah masyarakat Surabaya, terutama di malam hari. Nah, itulah 13 tempat-tempat wisata yang dikenal angker di Surabaya. Bagaimana? Anda tertarik untuk mengunjunginya? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya, untuk membantu channel ini dalam memberikan informasi-informasi yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.